الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد المستغفرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبيته وذريته صلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. Baik, Bapak Ibu Saudara dari Ikhwanullah, semoga Allah memperkuat iman kita dan imun kita. Jangan kuatin imun doang, Pak, imannya dikuatin juga. Jaga para ulama mesti ngobrol dengan dokter harus dengerin juga kata Ustaz. Jangan mikirin masing-masing. Kalau mikir masing-masing nanti sering curiga. Dokter curiga, ulama bodoh-bodoh. Ulama kok bodoh? Ulama kan artinya orang berilmu. Ulama curiga, dokter konspiratif. Nah ini akibat gak nyambung, gak ngobrol. Ya. Silakan selalu menjaga kesehatan, prokes kesehatan. Semoga Allah menghargai usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau dari Rasulullah belum memberikan penjagaan iman. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Ada seorang sahabat nggak pernah sakit seumur hidup. Tapi bulan depan dia sakit. Muridnya bingung, muridnya nggak ada yang sakit karena dikasih zikir ini semua. Lalu muridnya bertanya, wahai tuan guru, kenapa engkau sakit? Kan engkau mengajarkan kami zikir Bismillahirrahmanirrahim. Itu rumah asmi syai'un wala fis samaa'i was. Apa jawaban beliau? Aku ditakdirkan lupa membacanya hari. Pernah juga gitu. Jadi kita nggak bisa keluar dari takdir Allah. Maka walaupun mohon maaf ya, Bapak sudah prokes-prokesan 1000 kali lipat. Kalau takdirnya sudah begitu, ya ridho. Orang kalau sudah kena takdir, ridho. Gak boleh gak ridho. Orang gak ridho kepada takdir, mulhid. Berarti dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih bahaya daripada kufur biasa. Mari kita buka kajian kita dengan baca surah Al-Fatihah. Bapak saudara bukan Allah, wujud hidup kita di zaman sekarang gak usah sesali. Kayaknya setiap hari dengerin berita COVID, kok saya hidup di zaman sekarang ya? Gitu. Kok hidup begini, kok dunia begitu? Baru setahun setengah, nah COVID negara kita semua wilayah dunia baru 1,5 tahun, lebih dikit. Terus yang sebelumnya emang bukan nikmat besar, lupa. Ya, kebanyakan kita lupa bahwa kita selama ini mendapatkan nikmat yang besar itu. Betapa pendeknya memori kita. Maka wajar ayat Al-Quran lebih banyak suruhan mengingat nikmat Allah daripada suruhan langsung mengingat Allah. Orang susah langsung ingat Allah. Maka ingat dulu kebaikan. Wazkur ala Allah. Maka kalau ke Bani Israel, Allah itu berfirman, Ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang pernah aku berikan kepada kalian. Jadi memang sebelum ini kita nggak ingat, emang nggak nikmat. Dan alhamdulillah kita masih menikmati itu. Sepakat kalau hidup mati di tangan Allah, sepakat? Ya, beneran sepakatnya. Terus kenapa takut? Antum nggak kalau ada corona mati juga nggak? Ya. Berarti yang bunuh corona itu siapa? Yang
mencabut ya malakul maut dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya malaikat maut tambah santai hari ini karena dia nggak dituduh apa. Saya pernah menyebutkan salah satu tafsir, seingat saya ada di Tobari, Qurtubi. Imam Al-Qurtubi dalam Tadhkirah itu menyebutkan bahwa malaikat maut itu sedih dapat tugas nyambut nyawa orang. Ternyata malaikat itu punya perasaan halus. Apa kata malaikat maut? Ya Rabb, jika ini tugasku, maka orang-orang akan benci kepadaku. Apa jawaban Allah? Tenang malaikat maut, saya kirim tentara-tentara yang akan mewakili sakit, virus, pembunuh-pembunuh, bencana alam. Maka pertanyaan pertama, hari ini kalau ada orang mati kita bilang apa? Covid ya? Betul ya? Ya, malaikat maut agak santai, Pak, bisa napas enak. Ini malaikat maut kita cadain itu nggak bisa senyum dia, yang wajahnya begitu aja. Satu kali malaikat maut datang ke Nabi Musa, kan di Sahih Bukhari. Kata malaikat maut menyerupai seorang laki-laki. Begitulah malaikat maut datang kepada kekasih Allah. Dia datang dengan rupa yang indah, rupa yang bagus. Dia serban, jenggotnya rapi, bajunya rapi. Nabi Musa nanya, ente siapa? Ana malakul maut. Saya malaikat maut. Nabi Musa ini jawab apa? Tangannya langsung goyang. Langsung mata itu kayak mau keluar. Kalau di hadis loh, copot mata satu. Hadis Sahih Bukhari. Tapi itu kan cuma tamatsul, bentuk dari salah satu bayangan malaikat maut. Kayak gitu, galak Nabi Musa. Jadi apa artinya? Malaikat maut tidak sembarangan mencabut kekasih Allah. Salah satu guru saya yang sangat saya cintai dan hormati, itu punya ayah masih zuriat Rasulullah SAW. Di rumah sakit dia jagain orang tuanya. Tiba-tiba ada datang orang berserban putih, persis kayak cerita Nabi Musa. Ketuk-ketuk pintu. Assalamualaikum. Gak dikenal tapi dia datang ngucapin salam aja kepada yang sedang sekarat, yang sedang sakit. Senyum pergi. Jangan dibayangin malaikat maut itu nyambut nyawa harus diambil kakinya, bolak-balik, lepas, enggak gitu. Malaikat maut itu cukup melihat aja, nikmati. Beres sama malaikat maut itu gampang. Pakai nafas dia selesai gimana. Jadi ilmu pernafasan itu ilmu malaikat maut tuh salah satunya. Saya jadi paham kisah Nabi Musa itu. Oh, berarti nabi-nabi, wali-wali dijemputnya terhormat. Kalau dia nggak izin pun nggak dicabut. Nabi Musa karena beliau nggak izin, malaikat maut ngikutin time yang sudah ada di Lauh Mahfuz yang kita sebut takdir. Nabi Musa belum mau mati, ditahan dulu sama Allah. Sampai Nabi Musa mau beliau dicabut nyawa. Hal itu terjadi juga pada Sayyidina Adam alaihissalam. Beliau lupa, itulah kelupaan pertama di alam semesta. Nabi Allah Adam alaihissalam waktu masih di surga, beliau ditunjukkan perintah takdir semua keturunan-keturunannya, termasuk kita ini sudah lihat teman Nabi Adam. Jadi antum jangan merasa kita ini orang biasa-biasa aja. Nama kita sudah ada di Nabi Adam. Bin-binnya lengkap sama beliau. Ini anak saya. Tanggal sekian, hari Sabtu, musim corona, dia masih ngaji. Masuk pada lihat. Nabi Adam melihat semuanya. Beliau tertarik dengan seorang keturunannya bernama Daud alias David. Daud. Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam umurnya 30 udah mati harusnya. Lagi jadi raja, lagi sedang kuat-kuatnya. Sedangkan beliau ini untuk mencapai niat kesuksesannya harus nambah umur sekitar
dari 0 sampai umur dia yang sekarang. Maka Nabiullah Musa, Nabiullah Adam mengatakan, ya Rabb, ini anakku, cucuku, tujuannya belum sampai. Kalau aku berikan 30 tahun umurku, insya Allah dia sampai. Dengan izin dia, engkau akan dia sampai. Maka Allah izinkan, diberikanlah 30 tahun umurnya. Berarti takdir bisa dirubah oleh kekasih Allah dengan izin Allah. Jadi takdir itu ada takdir luh mahfuz, ada takdir rahmaniyatul arsh. Jadi takdir luh mahfuz itu takdir qudrat iradat. Sedangkan takdir yang lebih besar itu takdir arsh. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Takdir yang ada di luh mahfuz itu, ini yang kita jalani sekarang. Biasa. Tapi ada takdir yang masuk kepada sifat jaiz Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini takdir yang Allah tulis di arasy. Ini beda. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah tulis dengan kasih sayangnya. Karena sayangnya Allah tidak terbatas, maka diberikanlah umur tambahan itu Nabi Daud. Nabi Musa turun ke bumi. Seharusnya umurnya sudah habis sekarang. Datanglah malaikat maut seperti Nabi Musa tadi. Karena Nabi Musa ini Nabi intelektual juga, maka ngajak ngobrol. Kamu siapa? Saya malaikat maut. Mau ngapain? Baru pernah tahu. Saya mau cabut nyawa. Kata Nabi Adam. Lah umur saya bisa ada 30 tahun lagi. Beliau lupa sudah memberikan kepada Nabi Daud. Apa kata malaikat maut? Bukankah engkau telah memberikan kepada cucu? Berarti Nabi Daud belum lahir sudah didapatkan umur itu. Sudah dibicarakan di langit, sudah dibicarakan di surga, sudah dibicarakan di bumi ketika beliau diutus. Terjadi alam, pulang Pak malaikat maut, dipanjangkan lagi itu umurnya Nabi Adam. Dan itu kelupaan pertama. Begitu Allah kepada kekasih-kekasihnya. Dan kekasih Allah itu masih ada sampai hari ini di bumi. Masih ada Pak hari ini di bumi. Siapa kekasih Allah di bumi yang Allah selalu memandangnya? Ketika orang ini masih ada, Allah biarkan bumi bergerak. La taqumu as-sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah. Tidak terjadi kiamat kerusakan di muka bumi sampai tidak ada lagi yang mengatakan Allah, Allah. Jadi di Lombok lagi rame Pak. Teman-teman saya yang ahli sunnah punya seorang tuan guru yang mengatakan ada seorang wali Allah kasih tugas jaga gunung. Dianggap musyrik oleh seorang yang tidak mengerti bab ini. Bagaimana yang diurus, yang ngurusin si gunung itu malaikat? Iya. Tapi malaikat itu ngurus karena ada yang lebih utama di situ, yaitu seorang waliullah. Apa dalilnya? Itu hadis Muslim yang saya bacakan barusan. Tidak terjadi kiamat sampai tidak ada yang membaca Allah, Allah. Berarti ada wali Allah di gunung itu yang membaca zikir Allah. Apa kata dia? Oh, itu maknanya bukan zikir Allah. Itu maknanya menghormati hukum Allah. Loh, itu namanya penjelasan hadis. Lafaz hadisnya nggak ngomong begitu kok. Kok giliran kayak gini pakai penjelasan pribadi? Ya. Walaupun itu ada dijelaskan Imam Nawawi, tapi kan juga ada penjelasan Imam Sya'rani, Imam Abdul Hasan Syadzili. Oh, itu zikir beneran Allah. Tidak terjadi kiamat sehingga tidak ada yang berkata Allah. Yang berkata itu manusia bukan? Manusia. Berarti yang nahan bumi ini bertahan malaikat atau manusia? Yang jaga bumi ini tetap untuk bertahan lestari malaikat atau manusia? Gitu. Itu maknanya. Itulah bab al-walayah al-kubra, kewalian besar. Mereka dititipi Allah untuk jaga bumi.
Jadi nggak usah khawatir, corona ini mainan Dajjal sama Imam Mahdi. Jadi mereka lagi main perang-perangan, ya, tapi perang kondisi. Pramalhamah kubro. Nanti akan ada satu peperangan besar. Barangkali boleh kita sebut perang dunia ketiga. Tapi masanya, ya kita nggak tahu lah. Apakah 50 tahun lagi, 30 tahun lagi, 20 tahun lagi. Jangan-jangan 10 tahun lagi. Kita nggak tahu. Jangan-jangan lebih awal. Karena kita tidak tahu, kita nggak boleh cocok logi dan sok tahu. Ciri-cirinya kan cukup, ya kecuali antum ahli ilham. Kalau ahli cocok logi nggak boleh ngomong. Karena ilmu ini bukan ilmu munasabat murni, bukan ilmu cocok logi. Dia ilmu zauq. Ada rasa yang Allah turunkan ke dalam qalbu manusia yang berzikir Allah tadi. Baik. Salah satu cara Allah mengenalkan dirinya kepada hamba, Allah buat satu skenario, diciptakan satu makhluk lalu si hamba ketakutan. Dan itu ditulis dalam kitab Al-Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina al-mufassir al-imam al-arifin ibn Athaillah Sakandari sallallahu sirruhu qala mata awhashaka min khalqi fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka babal uns bih. Mata awhashaka min khalqi, kapanpun, saat kapanpun dia membuat engkau takut karena makhluknya. Awhashaka, membuat kamu ketakutan, min khalqi, karena satu makhluknya. Saya mau tanya, corona makhluk Allah atau dia diciptakan oleh selain Allah? Allah itu sebutan Tuhan. Orang Arab, orang-orang ahli kitab menyebutnya Allah. Yahudi menyebutnya Yahu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Ibraninya Yahweh. Wahai dia, wahai beliau. Karena Yahudi tidak berani menyebut kata Allah. Tapi Yahudi pengikut Nabiullah Isa menyebutnya dengan El lima sabaqani. El Allah sama. Maka Allahumma itu bukan asli Arab. Itu adalah bahasa Ibrani tua, bahkan Suryaniyah lama yang dulu pernah dipakai Sayyidina Adam sebelum ada bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Itu beliau sudah pakai bahasa tua, bahasa Aramaik, namanya bahasa Arab. Itu penyebutan aja ya. Setiap kali dia membuat kamu ketakutan karena corona, kira-kira begitu terjemahan hari ini. Sekarang zaman corona Pak ya, atau dengan virus apapun, atau dengan preman siapapun, atau dengan penguasa yang jahat manapun, atau dengan para teroris manapun, gitu. Fa'ala, maka ketahuilah, annahu yurid, bahwasanya dia sedang ingin yaftah babal uns, yaftah laka babal uns, membuka bagimu satu pintu ma'rifatullah bernama unsiyah. Apa arti unsiyah? Unsiyah artinya keintiman. Keintiman. Kadang-kadang orang takut dengan corona, tapi ada yang lebih berbahaya, yang lebih menakutkan. Takut karena maksiat, takut karena pernah bermaksiat. Semua kita pernah maksiat, Pak? Benar. Mas, semua kita nggak ada yang nggak bermaksiat, maka nggak usah sok suci. Pernah maksiat nggak? Pernah maksiat. Nggak maksiat mata, maksiat telinga. Nggak maksiat telinga, maksiat lisan. Nggak maksiat lisan, maksiat qalbi. Kalaupun kita nggak maksiat secara zahir, kita maksiat dalam batin. Oh, Ustaz, saya nggak pernah iri, oke. Saya nggak pernah sombong, oke. Tapi pernah lupa nggak kepada Allah? Semua kita pernah lupa kepada Allah. Itu dosa juga. Pernah merasa lebih pintar dari orang nggak? Sering tiap hari. Itu dosa apa namanya? Itu dosa besar, Bapak. Kibir.
itu dosa besar, bukan dosa kecil. Saya pernah diizinkan Allah mentalkin seorang ulama. Banyak, ada beberapa ulama-ulama muda, ulama senior. Itu diajak istighfar nggak ada efek. Nggak ada efek. Ayo Ustaz, ayo Pak Kiai, ya kita istighfar. Nggak ada efek. Orang udah nangis-nangis semua, dia nggak nangis-nangis. Ternyata satu masalah, dia merasa lebih pintar dari saya. Akhirnya di dalam hati ada ilham masuk. Coba ajak istighfar daripada merasa lebih pintar. Maka kita istighfar, astagfirullah, ya Allah ampuni dosaku karena aku merasa lebih pintar daripada orang lain. Langsung nangis. Berarti dosa yang tidak terlihat karena merasa pintar ini lebih susah ditobatkan. Ini mohon maaf nih, yang narkoba gampang tak tobatnya? Antum tobat, nggak ngulangin, tinggalkan komunitas, Allah terima. Pernah minum khamar apa gampang? Orang melakukan zina gampang tobatnya. Tapi kalau dosa sombong susah tobatnya. Antum kalau ada rasa sombong nggak mau dengerin saya. Maka salah satu ciri-ciri orang sudah tidak sombong, dia mau dengerin orang lain. Maka kepada para ustadz, para dai, jangan ceramah mulu, sesekali jadi ustadi. Imam Ahmad mengatakan ciri-ciri orang alim itu dia mau belajar kepada yang lebih besar, sepantaran, dan yang lebih kecil. Gimana? Udah pernah belajar sama yang lebih kecil belum? Belum ya? Umurnya, gelarnya, fisiknya, belum ya? Jarang. Kalau umur sering, tapi kan gelarnya tinggi. Yang umurnya kecil, gelarnya nggak segede kita, Pak. Pernahkah kita mau dengerin? Maka kalau para dai, para ustadz, jangan khutbah dulu tiap bulan. Harus ada 1 kali sebulan kita dengerin khutbah, jadi khutbahin orang. Syukur-syukur di rumah dikhutbahin bininya. Jadi apa yang Allah sedang mau kenalkan kepada kita? Unsiyah, keintimannya dengan kita. Uns itu lebih dekat dari kedekatan. Uns itu sudah mesra. Pernah ini ilustrasi biar gampang. Anak-anak kita kalau ketakutan dia nyari siapa? Ayahnya. Ayah, itu sepeluk kan? Kita gemes ngeliat begitu dan itu bikin rindu mau pulang ke rumah. Benar ya? Itu bikin rindu Pak. Kadang-kadang kita gak rindu mamanya, yang bapak-bapaknya, rindu sama anak kecil. Nah, ini namanya uns. Kemesraan kalau dia seumuran, keintiman jika dia sudah sangat dekat, keakraban jika dia sudah sangat akrab. Sudah akrab belum dengan Allah? Allah itu ngomong, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini akrab kok dengan kamu. Kan artinya akrab kan bahasa Arab itu akrab. Kami ini lebih akrab daripada kamu, daripada dirimu sendiri. Hablul warid. Hablul warid itu diri kita sendiri. Gak usah diterjemah, harfiah. Maka salah satu nikmat yang Allah berikan saat ini, saat corona ini adalah nikmat unsiyah. Sebelum keluar doa dulu kan? Biasanya dulu keluar aja kan? Sekarang ya Allah jaga aku dari corona. Kayaknya kecil amat, emang virus itu cuma corona. Banyak Pak virus selain corona. Saya gak kena corona kemarin, kena batuk, kena flu sebulan yang lalu. Sekarang sisa batuk, kering dikit batuk. Ini bukan batuk corona loh ya. Saya udah kena corona setahun lalu. Ya kalau versi Ustadz Bulan kan kena corona munafik. Berarti saya munafik. Ya gak usah jauh-jauh untuk orang munafik, kita munafik. Tapi kan tega amat nuduh begitu. Kiai kita banyak yang meninggal karena corona, memang mereka munafik. Habis yang bilang munafik kena corona nih. Ya salah.
Nah, kita mundur. Khairul qatika. Sebaik-baik time yang kamu punya, waktu yang kamu punya. Jadi time itu bukan jam. Ini sekarang 5:32. Bukan itu. Itu namanya jam dinding, jam sholat. Waktu itu adalah satu nafas yang kita tarik, satu nafas yang kita keluarkan. Itu yang disebut waktu. Berarti waktu kita sebenarnya lebih berharga daripada cuma 1 detik, 2 detik. Apa kata beliau? Waktu kamu bernafas, yang paling bagus adalah waktu tashhadu fihi wujud faqatik. Saat-saat jika engkau melihat engkau lagi butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau memerlukan perhatian penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum keluar rumah, berdoa, ya Allah, jagalah saya. Allah itu senang sama orang yang begitu. Dan itu waktu-waktu paling indah. Bapak sholat 100 rakaat, tapi nggak ada rasa memerlukan perhatian Allah, membutuhkan bantuan Allah. Itu lebih baik doa yang tadi. Itulah alasannya kenapa doa musafir lebih utama daripada doa-doa orang biasa. Karena orang musafir ini dia takut mati. Saya pernah kasih contoh beberapa tahun lalu. Di sini juga awal-awal naik pesawat, dari awal naik sampai turun zikir nggak putus-putus kan? Naik kedua setengah putus. Naik ketiga lupa, malah nonton, main handphone. Benar ya? Kenapa? Karena kita sudah terlalu biasa. Jadi manusia begitu. Nah, doa-doa yang dulu kita baca saat kita ketakutan naik pesawat, itu doa pasti sudah dikabulkan Allah 70%. Saya sudah hitung doa-doa yang saya baca saat itu Allah udah kasih hampir semua. Tapi pas kita naik pesawat sekarang biasa aja. Rasa takut muncul lagi pas turbulen. Jadi kita ini takutnya tidak pernah permanen. Takutnya selalu di asbab, bil awarid, dengan sebab-sebab luar, belum permanen. Kenapa? Nama Allah belum nancap di dalam qalb. Jadi kita takut kepada Allah masih karena faktor-faktor dari luar, belum karena kenal kepada Allah. Orang ini belum disebut arif, belum disebut kenal kepada Allah, baru disebut takwa. Dia takut kepada Allah. Jadi waktu kamu terbaik, waktu kita terbaik yang Allah lihat di saat qalbu ini merasa butuh kepada ampunan Allah, bantuan Allah, wa turaku fihi ila wujudi dhillati. Dan waktu kedua, waktu saat engkau merasa tercampakkan di tempat yang hina. Itulah sebabnya orang yang maksiat merasa hina, Allah lebih sayang daripada orang yang taat merasa suci. Jadi saya katakan, wahai diri yang pernah bermaksiat, jangan putus asa kepada Allah. Tapi jangan-jangan itulah saat Allah suka melihat kamu. Beberapa orang tak pernah maksiat secara zahir, matanya lo jaga, tangannya dijaga, semua dijaga. Kalau melihat ada orang berdua-dua, bilang, ih najis, setan, tengahnya ada setan. Kan hadis begitu. Kalau berdua, ketiganya setan. Ada yang muka orang tinggi, ada neraka. Jadi panitia neraka dia Pak. Jadi sudah punya daftar, ada neraka, ada neraka, ada neraka. Maka Islam yang dia kenal, Islam neraka. Ini orang begini ini berbahaya, sangat berbahaya. Mungkin dia korban pendidikan neraka. Dulu waktu kecilnya orang tuanya bilang sholat, kalau nggak sholat neraka. Nah, dikitin dulu kali sama orang tuanya. Ini jangan-jangan nih orang tuanya gini-gini nih. Ini antum horor-horor nih wajahnya. Kalau udah ngaji hikam nggak gitu lagi ngajar anak. Ya? Ngajar anak bukan dengan ancaman, ngajar anak dengan pujian dan reward. Kasih dia harapan. Anak soleh bangun. Itu anak kecil lebih senang pada gitu. Anak soleh bangun.
Anak papa bangun, ahli surga bangun, gitu kan. Cara bangunnya itu dia cepat bangun. Tapi kalau kita bilang, kamu nggak sholat neraka loh, gitu ya. Itu anaknya bangun langsung capek pikiran dia. Anak-anak korban begini nanti jadi patian neraka. Dia sendiri nggak tahu nasibnya gimana. Banyak orang begitu hari ini. Banyak. Padahal kita ini buta, ya. Betapa tidak buta. Setiap surat dalam Al-Quran dari surat At-Taubah semua memulai dengan Allah mengenalkan diri dan kata Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Emang nggak baca, emang nggak dengar. Jangan-jangan kita kayak himar yahmilu asfara, ya, seperti himar, binatang himar. Apa terjemahan himar? Keledai. Iya, dia mau pikul kitab-kitab, tapi dia nggak tahu apa yang dia pikul. Jangan-jangan begitu. Baca Quran makanya, ini mohon maaf loh ya, ini ngajinya gak beda. Saya itu nggak ngajak orang khataman Quran banyak-banyak seperti Imam Syafi'i. Dan kalau Imam Syafi'i baca Quran ngerti, maka beliau emang afdolnya baca Quran banyak-banyak. Selama 4 tahun di Mesir, beliau khatam 4.000 kali. Terus tahun 1.000. Coba bagi sebulan berapa kali? Untuk hitung sendiri ya. Apa yang hitung? Ini dari kemarin, dari kecil sampai sekarang, kalau kita hitung-hitung khataman, kita nggak nyampe. Kita di doktrin kurang sempurna. Doktrinnya sudah oke, tapi kurang sempurna. Habis baca Quran, belajar Quran, khataman berhenti ngaji Quran. Seharusnya langsung masuk ke ngaji makna Quran. Dulu waktu saya masih MTSN, SMP, selesai khataman, saya belajar ke kampung di seberang. Jadi kita ada 20 menit ke sana. Saya ketemu seorang buya, seorang ulama, dia ngajarin terjemahan Quran. Setiap Rabu malam habis kita belajar terjemah. Karena keberkahan itulah saya bisa baca kitab sekarang. Padahal nggak nyantri seperti teman-teman saya, ya. Kan nyantrinya di surau aja, kan? Pindah surau gitu aja. Nggak pernah nyantri seperti itu teman, kecuali setelah kuliah. Pas kuliah baru saya masuk pesantren. Tapi teman-teman di pesantren karena korban pendidikan kurikulum neraka, kurikulum ikop, dikit-dikit ikop, akhirnya udah nyantri 6-7 tahun gak bisa baca kitab. Karena sekolahnya tegang. Sekolah itu harus tenang, anak-anak harus cinta. Jadi ketika beberapa tahun setelah saya bisa baca kitab, teman-teman yang belajar kitab nggak bisa baca kitab pada pesantren. Nanya, kok bisa baca kitab? Tipsnya apa? Jawaban saya cuma satu, cinta. Kamu sudah cinta belum dengan kitab yang kamu pelajari? Sudah cinta belum dengan guru yang ngajarin kamu? Jadi saya nggak pernah ngapalin selama berapa 6 tahun itu bahasa Arab nggak ngapalin. Anak kelas 3 ya, kelas mau mereka ujian, itu mereka datang mau murojaah kitab dengan saya. Karena kita baru kelas 1 dan kelas 2. Apa rahasianya? Cuma cinta. Saya cukup ingat kitabnya, ingat guru yang saya sukai itu, bukan cinta fisik, cinta ilmunya. Itu langsung ingat semua terjemahannya, maknanya, lembaran-lembarannya. Maka kalau ingin mengajari anak supaya pintar, jangan diajari dengan ancaman. Ajari dia mencintai ilmu yang dia pelajari. Baik. Jadi kapan saat-saat yang paling Allah suka? Bukan saat kita puasa 1000 kali, puasa 1000 hari, sholat 1000 rakaat, enggak. Allah sangat suka kepada hamba 2 saat. Pertama, saat dia menyaksikan si hamba itu butuh kepada Allah. Berarti Allah ini sangat suka jika hamba itu bermanja-manja kepadanya. Apakah sudah bermanja-manja kepada Allah malam tadi? Belum. Kita merasa kita pintar, hebat, saya bisa tahajud.
Orang begini Allah nggak suka lihat. Tapi ketika dia bangun, alhamdulillah ya Allah, Engkau bangunkan aku. Ketika sujud dia mengatakan, ya Allah, malam ini banyak orang yang tidak bisa sujud. Sekarang Engkau takdirkan, Engkau gerakkan kepala untuk sujud. Dibaca ayat, dia katakan, ya Allah, lidah ini banyak dosa, tapi Allah izinkan membaca namamu. Nama Allah berat ya? Saya sudah pernah nyebut ini Pak. Nama Allah berat ya? Kurang berat apa? Nama ini jika ada di bumi, satu orang di bumi nggak jadi kiamat. Maka orang yang paling sakti di dunia bukan orang yang kebal, bukan orang yang pindah tempat sesaat. Orang paling sakti di dunia, orang yang kalbunya ada nama Allah. Allah itu. Semakin banyak nama Allah di kalbu, semakin orang ini sakti di sisi Allah, bukan di sisi makhluk Allah. Jadi antum itu nggak sakti kalau nggak bisa nahan kiamat. Kalau cuma bisa nahan rebus doang mah biasa ya. Lalu apa gelaran orang? Gelar orang yang merasakan dua hal ini. Merasa butuh kepada Allah, memerlukan Allah, dan merasa hina di hadapan Allah. Apa sebutan orang ini? Sebutannya Abdul, hamba Allah. Maka antum coba lihat, ini gelar Nabi loh ya. Jadi Nabi itu, ini sering dipahami terhadap tasawuf. Orang menuduh Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, ahli hadis yang sufi, Ibn Arabi yang sufi, mengatakan wali lebih tinggi dari Nabi. Ini tuduhan yang besar. Tuduhan karena kejahilan yang sudah berakar berurat. Walaupun level ulama bisa juga ada kejahilan dalam diri. Tuduhan-tuduhan begini kawan. Nggak baca kitabnya dengan baik. Nggak membaca kitab Ushul Hikam, membaca kitab Al-Hakim At-Tirmidzi, kitab Khatmul Auliya. Apa kata mereka? Yang dimaksud wali lebih tinggi dari Nabi adalah kewalian seorang Nabi lebih tinggi daripada kenabiannya. Karena setiap Nabi itu pasti wali. Setiap Rasul pasti Nabi. Kewalian itu inti dari seorang Nabi. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah. Apa arti wali Allah? Kekasih. Maka kewalian itu artinya kekasih. Bab cintanya seorang wali itu lebih tinggi daripada bab nubuatnya, gitu maksudnya. Bukan berarti seorang wali yang bukan nabi lebih tinggi daripada seorang nabi. Itu keliru besar. Gak ada begitu di kitab Ushul Hikam. Imam Ibn Arabi tidak pernah mengatakan itu. Tanda orang yang menuduh Ibn Arabi mengatakan nabi lebih mulia, wali lebih mulia daripada nabi, dia tidak khatam satu kitab tipis, separuh kitab ini mas, kitabnya Ushul Hikam judulnya. Kitab tipis saja nggak khatam, gimana kitab yang 9 jilid Al-Futuhat Al-Makkiyah? Terus nuduh. Jadi betapa banyak hari ini orang-orang yang sudah alim dan satu ilmu, tapi dia bodoh dalam ilmu lain dan dia tolak ilmu itu. Dan itu sudah ada sejak zaman dahulu. Maka kemarin kita ngaji dengan beberapa komunitas teman-teman kita, ngaji kitab judulnya Risalah Al-Laduniyah karya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau menceritakan latar belakang menulis kitab Risalah Laduniyah itu. Apa kata beliau? Ada teman saya datang melaporkan lawan debatnya yang mengatakan ilmu itu cuma ilmu yang tertulis di kitab. Yang nggak tertulis di kitab yang kita pahami sekarang berarti nggak ada, ilmu kadang ada. Maka belum nulis kitab Ar-Risalah Al-Laduniyah. Ini saya mau nanya Pak, ilmu itu yang di kitab ini atau yang dalam hati saya? Maka kitabnya antum bawa, antum langsung berilmu nggak? Seandainya ilmu itu di kitab, coba bawa kitab ini, antum langsung berilmu. Enggak, ilmu nggak di sini. Ilmu itu ada di dada seorang yang berilmu. Orang yang berilmu ini belajar kepada orang yang berilmu, dia belajar juga. Begitulah terus sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu yang disebut sanad. Jadi kalau antum cuma bilang cukup yang ada dalam Sahih Bukhari, kan gitu orang hari ini. Nah, Imam Bukhari gurunya 1700. Berarti orang yang mencukupkan dengan kitab Bukhari tidak berguru lagi. Dia adalah pengkhianat Imam Bukhari. Ya? Baik. Apa gelarnya tadi? Gelar orang yang merasa dirinya memerlukan bantuan Allah, yang merasanya dirinya hina di hadapan Allah. Apa? Jika Allah senang melihat hamba pendosa yang merasa dirinya hina, Allah akan lebih senang lagi dengan hamba yang taat lalu dirinya merasa rendah. Itulah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah dosa nggak? Pernah dosa Nabi? Tidak pernah. Pernah. Tapi Nabi merasa berdosa. Nah, ini beda-beda. Ada orang berdosa nggak ngerasa, dia ngerasa berjuang. Jadi banyak yang kita merasa berjuang, tapi kita sedang menebar dosa. Nabi itu berjuang setiap saat, dan beliau merasa berdosa. Apa buktinya Nabi merasa berdosa? Beliau dalam hadis-hadis itu selalu minta ampun. Betul, kalau ahli usul fikih mengatakan itu Nabi lagi kasih contoh. Ya, secara usul fikih. Tapi secara rohani enggak, Nabi merasa berdosa. Karena Al-Qur'annya ngomong itu wastaghfir li dzambik. Minta ampunlah engkau terhadap dosamu. Maka salah tafsirlah seorang ustaz dulu yang ngajarin saya. Ternyata ilmunya ada juga di seberang sana yang mengatakan Nabi dulu pernah sesat. Wa wajadaka dhallan fahada. Surat apa itu? Aduh, masa nggak hafal sih. Itu udah hafal tuh Pak ya, dari duha sampai akhir lah hafal, masa nggak hafal. Salah satu yang Allah periksa nanti ketika kita mati, ada nggak hafalan Quran di dalam dada kita? Minimal puluh ya, dulu masa nggak punya. Wa wajadaka, dia mendapatimu dolan, itu terjemahan harfiahnya apa? Sesat. Fahada, lalu dia memberi hidayah. Sesatnya Nabi bukan sesatnya kita Pak. Dosanya Nabi bukan dosanya kita. Contoh nih, kalau seorang yang awam berdosa itu dimaklumi. Tapi kalau seorang ilmuwan itu dosanya bukan melakukan yang antum lakukan. Contoh nih, gak usah dosa. Kalau bapak saudara ini sering keluar negeri ke Arab, itu kaget. Bukan di Mekah Madinah ya. Selain Mekah Madinah, itu orang Arab sering sholat tuh pakai training. Gak usah jauh-jauh, ke Kuala Lumpur aja kan ada universitas antar-bangsa. Yang rajin pakai gamis teman-teman kita orang Melayu. Orang Arabnya pakai levis, pakai apa? Pakai celana training. Nyebelin banget. Bukan, kita yang nyebelin. Kita nggak mau paham. Coba kalau yang pakai levis itu ustadz lagi mau khutbah, kira-kira diturunin orang apa? Panitia langsung turun tangan. Lu ustadz beneran? Begitu ya paling. Teman saya habis Quran, cuma dia levis dulu pak, nggak pakai kopiah. Ada jadwal dia jadi imam. Pengurus bilang, imam kok begini? Emang saya begini. Yaudah nanti nggak usah jadi imam. Marah kita tuh dia. Karena konsep orang awam, imam tuh pakaiannya khas. Ya begitu harus ya kayak inilah ya. Pakai jubah luar, pakai gamis, pakai baju koko. Padahal baju koko mah bajunya Ahok tuh ya. Koko Ahok sama nggak? Sama Pak. Koko kan kakak, bahasanya orang Chinese ya. Baik. Di Quran yang banyak sekali ayat yang menyebutkan kata hamba sebagai maqam tinggi pada Nabi. Ayat yang paling sering kita hafal musim Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci, maha hebat Allah yang memperjalankan hambanya.
Terus Nabi Ibrahim, wazkur ibadana Ibrahim. Maka ingatlah hamba kami yang bernama siapa? Ibrahim. Wazkur abdana Dawud. Ingatlah hamba kami Daud, Ishak, Yakub, Ayub, itu disebut gelarnya abd. Begitu ya dalam surat 38 mulai dari ayat 17, 45 dan itu berulang-ulang. Ingatlah hamba kami, ingatlah hamba kami. Nah, maka diterjemahkan dalam bahasa Hikam, sebaik-baik waktu kamu adalah saat kamu jadi hambanya. Itu terjemahan bebasnya. Ya. Baik. Gimana Pak Mirwan? Sehat? Kena COVID Pak? Iya. Munafik dong. Kata orang sebelah Pak, kalau kena COVID munafik. Kalau saya dituduh itu nggak marah, Pak. Emang saya munafik. Saya tahu diri saya munafik. Allah suruh banyak zikir, kita dikit-dikit ya. Ya kan? Allah suruh sedekah, kita sedikit sedekahnya. Allah suruh senyum, kita sedikit senyumnya. Benar nggak kita munafik? Oh, kalau mereka orang suci Pak, mereka nggak perlu ya. Tapi kalau udah COVID langsung habis. Gimana? Langsung tanya jawab atau gimana? Atau langsung hikam? Kayaknya lanjut hikamnya. Ini bagian akhir. Ciri-ciri doa kita langsung diijabah. Mata atlaqa lisanaka bil qalb fa'lam annahu yuridu an yu'tiyaka. Kapanpun saatnya atlaqa, Allah mengitlaqkan. Apa arti itlaq? Melancarkan lisanmu sehingga tidak ada beban dalam melafazkannya, dalam memintanya. Fa'lam, maka ketahuilah saat itu Allah sudah langsung menjawab. Saya mau tanya lagi, adakah di dunia gerakan yang bukan digerakkan Allah? Ada nggak? Kalau ada berarti ada Tuhan selain Allah. Gimana? Jadi yang gerakin kita doa itu siapa sih? Allah. Kita usaha, mentok, pusing. Tahu-tahu kita ada aja jalannya. Yang membuka jalan itu siapa? Kita atau Allah? Oh itu kan koneksi saya Ustaz. Kita sudah menuhankan diri sendiri. Hati-hati. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka apakah engkau melihat orang yang menjadikan Tuhan dia, pujaan-pujaan dia yang dia puja-puji itu dirinya sendiri. Jika orang alim dia merasa dirinya pintar, tuh lihat saya, jemaah saya banyak, tuh lihat saya, ilmu saya banyak. Nah orang begini sudah menuhankan dirinya. Mau dia gelarnya mursyid, mau gelarnya doktor, RC, FA, kiai 1000 kali, itu tetap di dalamnya iblis. Orang yang memuji-muji dirinya sendiri itu iblis Pak. Nauzubillah. Kecuali dia memulangkan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berhak dipuji siapa? Allah. Ya. Maka orang yang memuji dan memusuhi kita itu gerakan dari Allah. Marahkah Allah menggerakkan? Marahkah? Maka jangan terlalu senang dipuji orang. Jangan sedih juga kalau dicaci maki orang, karena itu semuanya gerakan dari Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kau berkehendak kecuali kehendakmu tunduk kepada kehendak Allah SWT. Ada seorang anak muda, belagunya bukan main ngomong kepada saya. Kita ngaji hikam, dia seorang marketing. Dia bilang, Ustaz itu nggak ngerti sama marketing. Oh iya, terus gimana? Marketing itu kita harus campaign, iklan, segala macam dia ngomong. Setengah jam dia ngaji hikam Pak jadi, hikam ala dia. Oh gitu ya, ya saya ya. Karena orangnya udah nggak bisa masuk, dia udah defense. Sekali dong ikut kajian itu udah nggak mau ikut lagi. Kita ngasih rahasia rezeki biar dia nggak terlalu nafsu terobsesi. Ntar kalau dia terobsesi tinggi, merasa ilmu marketingnya yang bikin laku, gagal Pak, stres. Makanya banyak orang marketing itu stres.
tiap hari, itu lebih stres dari tukang cangkul, Pak. Orang nyangkul di sawah, pulang-pulang capek, tidur. Orang marketing udah jam 1 malam masih mikirin besok lagi mau ngapain gitu. Nggak keringetan, malah kerja di bawah AC. Tapi pikirannya tertekan terus. Gimana? Pakai kecerdasan dia. Sahabat saya jadi fundraiser di salah satu lembaga zakat terkenal di Indonesia. Orang tabakat kuliah dakwah, nggak ngerti ilmu marketing versi ilmu marketing konservatif sekuler, konvensional lah istilahnya ya. Dan sekarang ada istilahnya hukum positif, bank konvensional gitu ya. Dia nggak punya tuh ilmu begitu. Tapi ketika dia jadi direktur fundraising, kenaikan fundraising itu melewati direktur sebelumnya yang ahli manajemen dan ahli marketing. Saya cadain, ente pegangannya apa? Gitu. Ente pakai melet ya, gitu. Cadainnya Pak. Enggak, saya cuma pakai roti bulhadar, roti bulatos aja Ustaz. Maksud roti bulhadar, roti bulatos isinya apa roti bulhadar, roti bulatos? Yang kita baca tadi, saat-saat dia merasa butuh memerlukan campur tangan Allah. Itulah marketing paling hebat. Bapak kalau nggak percaya datang ke Majesty. Ini ada sahabat saya di situ. Dia punya butik dan batik, terus punya food court. Saya tanya, kamu pakai online nggak? Jauh sebelum zaman online ini. Enggak, saya online ilallah. Loh, maksudnya gimana tuh Mas? Saya itu Ustaz punya karyawan 40-an orang. Kami semuanya menghidupkan channel sholat duha. Terus kalau kami doa, orang kan doa, jika ya Allah, jika rezeki kami di langit turunkanlah, jika bumi keluarkanlah, jika jauh dekatkanlah, kan begitu. Kalau kami lebih eksplisit, Ustaz, jika di langit ya Allah turunkan ke toko kami. Sebutin Bapak, jika di bumi maka keluarkanlah antar ke toko kami. Yang minta sehari itu jadi mereka sip-sipan sholat duha. Gantian. Jadi mulai dari jam 8 sampai jam 11 nggak berhenti ke orang sholat duha. Mirip-mirip seperti ahbab tabligh, kalau mau jauhlah ada ahli zikir jadi pojok masjid. Serius sama. Lah ini marketing langit ini. Bisa begitu dan ada jannah. Dia beli batik 80 juta Pak, kain doang udah robek gitu, dia beli 80 juta. Kata istrinya, ente bahlul juga ya, ngapain dibeli begini-ginian? Itu kira-kira terjemahan bahasa aneh loh ya, bukan bahasa beliau. Tahu-tahu udah lama ini minat mau dijual, tapi feelingnya ini sudah ada sahibnya yang bakal jadi tuan. Ternyata tiba-tiba ada orang China datang. Dia lagi nyari batik-batik lama yang dulu apa istilahnya? Yang ditulis oleh moyang-moyangnya dulu. Ketemu berdesir, ditawar Pak 2 kali lipat, dilepas. Dari 80 sekarang ini 160 ya, kurang-kurang kita. Kenapa? Online bilang orang nggak mau mikirin yang begini. Cuma 3 tahun kebeli sekian toko ini. Di depannya orang jualan sudah 20 tahun begitu-gitu aja. Kan masih pakai gerobak. Kita nggak ngeremehin siapa-siapa Pak. Ini berbicara marketing langit. Yaitu, nah inilah ilmu pengasihan terkini. Ilmu jalbur rizq. Apa jalbur rizq? Kan orang-orang usaha ini nyari-nyari itu kemana-mana. Antum nggak usah kemana-mana, nyarinya ada di kamar kita, ada di atas sajadah kita. Jadi yang usaha, nih nggak usah ijazah-ijazahan antum, nggak usah datang ke kiai mana. Kiainya nggak musyrik, antumnya yang musyrik. Ya, kalau dikasih raja-raja, dikasih minum-minum yang ada raja, banyak lagi jin dalam badan kita kan. Kalau dikasih
simbol-simbol jimat. Dia aja nggak musyrik karena dia tahu ini cuma simbol aja. Tapi antum jadi musyrik karena kemudian menduakan itu. Ilmu ini ada Pak, ilmu wifid namanya. Imam Ghazali pakar ilmu itu dan beliau ahli tauhid. Beliau tahu mana yang tauhid, mana yang tidak tauhid. Cuma yang nggak ngerti bilang itu syirik kan. Dia lupa imamnya Ibnu Taimiyah, imamnya Ibnu Qayyim itu ngerti ilmu ini. Dan Ibnu Qayyim membolehkannya dalam kitab Tibbun Nabawi, menganggapnya sebagai Tibbun Nabawi. Tapi dia hilangkan istilah wifd. Jimat nggak ada istilahnya. Istilahnya diganti dengan kaf al-kitabah. Cari Tibbun Nabawi itu, kalau nggak percaya lihat di kitab itu. Sudah ada terjemahannya kan? Bab kitabah, tulisan, itu judulnya. Malas baca sih ya, dari dulu ada dosa lain soalnya. Jadi kadang-kadang kita makan dulu masih mahasiswa, makan, masuk warteg, masuk rumah makan fulan, masuk resto. Saya tuh nggak nyaman Pak kadang. Karena tiba-tiba saya mata itu liar aja ngeliat sudut mana, ternyata di situ ada raja. Ternyata di ujung mana ada jimat. Nah itu bikin gak nyaman tuh makan di situ. Maka teman-teman praktisi hikmah pun tolong ajari kliennya, muridnya, santrinya tauhid, baru diajarin itu wifid. Kalau nggak usah deh, ntar jadi musyrik. Ajarin ini aja nih, sholat duha. Sholat duha. Saya punya guru di terakhir ya, sebelum tanya jawab. Ada dijawab Pak Firman? Ada ya. Guru saya dari remaja umur belasan tahun nggak pernah ninggalin duha. Itu kalau pagi-pagi belum beli telur atau beli makanan untuk anak-anaknya. Kalau belanja di toko kelontong, itu toko itu laku sampai malam. Kenapa? Berkah sholat dia. Dimanapun dia jalan, diberkahi Allah. Ada dalilnya nggak tuh? Musyrik itu. Baca kitab biar nggak jadi musyrik. Dalam kitab Ibnu Mubarak, kitab Az-Zuhud disebutkan bahwa jika ada seorang yang berzikir atau yang berjalan ke majelis ilmu atau berjalan ke masjid Allah, itu bongkahan bumi, debu-debu yang kita injak, dia berkata, wahai tanah di sampingku, saksikan aku diinjak oleh hamba Allah. Senang dia. Jadi kalau dibalik gimana? Kalau kita maksiat di bumi Allah, itu bumi kutuk-kutuk kita Pak. Oh ya, cepetan pergi. Semoga kamu ketahuan. Kita ketakutan kalau kita maksiat. Allahumma sholli ala. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran sebagai ayat pamungkas daripada kitab ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah." Sungguh Allah telah membantu kalian di Badrin saat perang Badar. Pakai bi, pakai bi. Ini campur tangan Allah ini lebih dahsyat. Ini ngerti mubalaghah, ini paham maksud bi di situ. Wa antum adillah. Saat itu kamu merasa hina, merasa lemah, merasa butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika berdoa, berdoalah dengan rasa hina. Jika berzikir, berzikirlah dalam merasa rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kira-kira gitu berdasarkan Allah. Kalau ada yang mau disucikan, ditanyakan kepada Allah. Gimana Pak Mirwan? Mantan Covid, alumni Covid. Emang Covid ada kan Pak? Ada, aneh kan pernah ngerasain. Soalnya teman-teman kita masih ada yang belum percaya. Antum nggak percaya sih nggak apa-apa, ntar kalau udah kena rasain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Masya Allah ya. Jadi pertanyaan saya adalah terkait dengan kondisi sekarang kekinian, bahwa tadi ada corona, ada masalah yang luar biasa negara kita. Kita butuh tadi bahwa sebagai seorang hamba
membutuhkan pertolongan Allah, yang merendahkan diri ke saat berdoa di situ. Nah, untuk bisa sampai pada level ketawakalan sempurna, ya, jadi seorang hamba yang mengandalkan Allahnya untuk sampai pada level di mana tadi la khaufun alaihim, tadi yang kita sebutkan, tidak ada rasa takut. Dalam artian tidak ada yang lain yang ditakuti. Apa saja yang kejadian di dunia ini tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah. Bagaimana caranya, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cara tentatif, ada cara permanen. Kalau yang tentatif itu harus punya masalah dulu, baru ingat Allah. Nah, kalau yang ini cukuplah masa lalu kita dan sekarang. Ada yang lebih permanen, mengenal yang ditakuti. Kenapa kita tidak permanen rasa takutnya kepada Allah? Karena kita nggak kenal yang kita takut itu siapa sih? Bapak kenal Allah nggak? Kenapa kenal Allah nggak? Allah itu apa? Siapa? Kalau versi orang kan Allah itu di langit Ustaz. Itu belum kenal Allah namanya. Allah itu di arsy Ustaz. Nah itu ayat. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Yang istawa itu antum kenal nggak gitu? Mau terserah mau di langit mau di mana terserah. Ya. Allah ini kan bukan fisik. Disebut Allah di atas langit, Allah disebut Allah di atas arsy kan efek. Kan ini bukan jisim. Kenapa kita berdebat di luar sana? Allah di mana? Allah di mana? Allah di mana? Karena kita masih menjisimkan Allah tanpa kita sadari. Menganggap Allah itu benda, sesuatu benda. Maka sampai keyakinan mereka yang mengatakan apa? Yang meyakini Allah tidak berarah di atas langit atau di atas arsy seperti dia meyakini Allah tidak ada. Berarti sebelum arsy nggak ada, Allah nggak ada dong. Dulu arsy pernah nggak ada nggak? Atau arsy adanya bareng sama Allah? Duluan mana arsy sama Allah? Mana dalilnya? Akhir surat At-Taubah dan beberapa ayat-ayat yang lain. Allah menyebut Rabbul Arsyil Azim. Rabb, Allah pencipta. Apa arti Rabb? Pencipta. Pencipta arsy yang besar. Jadi arsy yang besarnya Allah yang ciptain. Nah, maka Nabi kalau lagi ada karbun artinya masalah. Itu doa favorit saya kalau baca zikir pagi sore, salah satunya La ilaha illallah alimul azim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Tiada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dialah ya, Rabbul Arsyil Azim, pencipta arsy yang besar. Apalagi cuma corona yang kecil. Kelihatan nggak corona? Sampai hari ini yang disebut corona itu kan yang disebut sama Bill Gates itu, yang dia presentasi beberapa tahun yang lalu yang bentuknya kayak rambutan. Ya. Jadi kita sudah terbawa oleh dia, maka sekarang di mana-mana gambarnya begitu. Padahal belum tentu begitu juga, Pak. Ya, internet maling trepaling. Makanya wajar ya. Vaksin versi lawan dia nggak diakuin. Karena ini mau jualan vaksin juga. Ustaz konspiratif. Emang ada di dunia yang dapat konspirasi? Antum dagang aja konspirasi loh. Kita dagang aja konspirasi nggak? Contohnya gini. Orang megang handphone setiap hari lebih lama daripada nonton TV. Maka sekarang orang nonton YouTube sekarang lebih banyak nonton TV, ya nggak? Itu pakai otak konspirasi loh. Sekarang jadi marketing namanya. Maka dipasang melalui iklan banyak-banyak. Yang lucunya pas pengajian. Maka antum yang pakai channel pribadi itu, tapi isinya ceramah, itu duit subhan harus dibagi. Wajib dibagi kalau dapat duit. Harus dipakai untuk jalan dakwah, kalau nggak kualat. Rasain aja.
Karena pembersihnya cuma jalan dakwah. Jadi yang antum yang punya tabungan-tabungan samar-samar, gak usah khawatir, pakai di jalan dakwah. Tapi jalan dakwah jangan salah dakwah. Kan dakwah teroris itu yang dibantu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ma'rifatul ma'bud, mengenal yang kita anggap kita takut. Bapak karena kenal istri, maka cintanya permanen. Walaupun istri sudah ubanan berapa? Bapak ubanan soalnya. Saya kelihatan telepon bapak aja. Tetap cinta kepada istri. Kenapa? Saya kenal dia semenjak dia belum ubanan. Ada orang pantun bukan main, tapi terus bapak seneng nggak? Jadi cantik fisik itu dia cuma enak di mata. Pas ngomong gak enak di telinga, maka dia gak cantik lagi. Cantik tadi kok putus. Nah itu cara kita membatalkan kecantikan dia. Apalagi nyebelin, apalagi mantra itu sampai lagi. Gak ada semua orang semuanya matre. Matre itu kan hukul mal, hukul dunia, cinta dunia. Oke, ada lagi? Ya, silakan Pak. Di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz waktunya. Iya, sama-sama. Yang membedakan manusia itu di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Kita sering mendengar bahwa dalam hadis yang populer, dalam diri manusia itu adalah segumpal daging. Jika daging itu baik, maka semuanya akan menjadi baik. Nah, kalau sudah demikian, maka dari strata yang bawah itu bisa menjadi lebih dicintai Allah daripada pribadi yang punya strata yang lebih tinggi karena ketakwaannya. Nah, bagaimana cara kita mengintegrasi amal, ilmu, dan iman supaya kita menjadi kepribadian yang dicintai dan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang menyebabkan daripada ketiga integrasi ini yang mudah sekali copot, mudah sekali luntur, mudah sekali kalah dalam kita mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Nggak pakai teori Pak, pakai yang praktis aja ya. Masih ingat kisah orang yang suka baca kulhu? Dalam Sahih Bukhari, kitab Tauhid, sebagai akhir kitab, jilid terakhir. Kitab saya masih kitab kuning jadul, nggak ada nomornya. Kitab Tauhid, Darul Fikr yang lama. Di situ disebutkan bahwa ada seseorang pemimpin perang. Setiap kali mimpin sholat, selesai satu ayat dia tutup dengan kulhu. Bahkan beberapa rakaat itu cuma kulhu Allah sampai akhir. Akhirnya bikin yang di belakang bertanya-tanya, emang nggak ada ayat lain? Kira-kira gitu ya. Nah, apa sih ini orang bacanya ayatnya itu aja. Kali ikhlas dulu. Pulang ke Madinah, sahabat-sahabat yang jadi makmum ini melaporkan apa yang dia lihat. Padahal Nabi nggak pernah menyuruh begitu. Ini artinya apa? Sahabat-sahabat itu menciptakan torekot-torekot ritual untuk dirinya. Ini dalil bahwa boleh seorang alim meramu dari dalil-dalil yang ada suatu amalannya yang kemudian dia disiplinkan dan diajarkan kepada orang. Disebut torekot. Ini dalilnya. Apa kata Nabi? Coba tanya si fulan itu. Kamu gak usah tuduh dia. Tanya dia, kenapa dia buat begitu. Jadi kita kalau ngikutin sunnah Nabi ini, kita nggak boleh ngejek orang, ngamalin apa aja nggak boleh ngejek. Kita konfirmasi. Tabayun namanya. Kenapa sih kamu ngamalin ini? Sama orang yang sunat kita tanya, kenapa kamu baca Yasin? Sama orang ziarah kubur jangan langsung bilang dia syirik, khurafat. Kita tanya, apa yang kamu baca saat ziarah kubur? Baru bilang syirik atau tak syirik. Maka sahabatnya nanya, datang, wahai panglima kami, jenderal kami, kenapa engkau suka baca kulhu di setiap gerakan sholat?
setiap rakaat. Apa jawaban beliau? Karena di dalamnya ada sifatur rahman, sifat-sifat Allah yang maha pengasih penyayang. Aku suka membacanya. Lalu dibawa lagi kabar jawaban itu ke Nabi. Nabi kemudian mengatakan, sampaikan kepadanya. Nabi padahal secara wahyu sudah tahu, tapi konfirmasi itu wajib. Maka mursyid-mursyid, ahli-ahli firasat, kita nggak boleh berhukum dengan kasyaf. Kita bolehnya berhukum kalau sudah konfirmasi. Nggak boleh berhukum Pak dengan ilham, nggak boleh. Dia harus berhukum dengan hasil konfirmasi. Walaupun antum sakti mandraguna, ya. Nanti banyak salah. Kayak zaman pilpres kemarin lagi. Banyak kan ilham-ilham muncul, tapi salah terjemah semua. Ilhamnya benar, terjemahannya salah. Apa kata Nabi? Sampaikan kepadanya, sesungguhnya Allah yang Maha Rahman mencintai. Jadi supaya Bapak mulia di sisi Allah, maka rutinkan baca kulhu Pak. Bapak sudah pensiun Pak ya? Sudah? Belum? Belum? Ya udah, musim libur Sabtu Minggu dan WFA, jangan kurang baca kulhu setiap sholat. Itu salah satu amalan Rasul SAW dalam hadis ini jarang diketahui orang. Nabi itu habis sholat tidak hanya subhanallah 33, salam 33. Nabi itu setelah sholat kadang-kadang beliau menambahkan kulhu, kalau bisa 11 Pak habis sholat. Ini hari Sabtu nih ya, Sabtu. Bisa nggak ngamalin ba'da sholat 5 waktu 11? Ustaz angkanya dari mana? Udah ikutin aja. 11 itu menunjukkan banyak, diulang-ulang nggak? Seperti sahabat itu ulang-ulang, kita ulang kisah itu kembali. Ini thariqat, namanya thariqat al-ikhlas. Sanadnya langsung ke Imam Bukhari. Imam Bukhari langsung ke sahabat Nabi dan langsung di ACC Rasulullah. Ketahuilah wahai sahabat, engkau dicintai oleh Allah. Itulah pengangkatan kewalian. Jadi teman-teman, wali itu diangkat, itulah wisuda kewalian. Jadi bukan wisuda yang seperti antum bayangkan itu. Itu pengangkatannya begitu. Jadi sahabat-sahabat itu diangkat sama Allah, diangkat Rasulullah. Tinggi itu Pak makomnya. Tinggi kata makomnya. Ini bisa nggak diulang? Bisa. Karena setiap ulama itu akan mewarisi ilmunya. Semoga kita pewaris ilmu. Thariqat al-ikhlas. Coba itu. Kalau mau ngamalin juga nggak apa-apa. Ya, kalau saya suka baca al-ikhlas. Kalau dulu masih remaja, tapi remaja saya udah nikah Pak. Saya ngamalinnya semalam 1000-an. 1000 kita ngamalin hampir tiap malam. Nah, sekarang karena sok sibuk, nggak ngerjain sebanyak itu. Tapi tetap kita baca. Kayaknya lanjut, moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang kami hormati, kita banyak membaca dan mendengar kalau Rasulullah itu amalnya sholat sampai kakinya bengkak dan sholat qiyamul lail malam. Dan para aulia juga banyak kisah-kisah beliau itu sholat malam dan pakai wudhu bisa. Kira-kira kalau kita kan banyak capek, banyak malas, dan apakah itu merupakan nafsu dari malas, capek dan sebagainya? Mohon kiat-kiat bagaimana kita menuju ke sana supaya katanya ada akrab antara jasad dan ruh. Yang terakhir aja Pak ya. Iya. Zaman sekarang, zaman saya tiba, jangan dibayangin Bapak itu sholat isya berhentinya subuh. Udah kena gula, ya. Kolesterol, semutan, belum lagi punggungnya nggak beres. Baru bentar udah sakit. Gak usah muluk-muluk mau jadi orang soleh. Gak mungkin Pak kita kayak Nabi kan. Gak mungkin seperti Syaikhul Qadir Jilani 20-an tahun sholat isya sama subuhnya 1 kali wudhu. Gak mungkin. Abu Hanifah
puluhan tahun. Imam Abul Hasan Asy'ari 20 tahun beliau sholat isya dan subuhnya satu wudhu. Abul Hasan Asy'ari yang dihujat-hujat sama mereka sekarang, akidah Asy'ariyah. Terus gimana? Jadi ada eksperimen. Saya suruhlah salah satu teman-teman saya ini zikir semalaman. Itu jangan tidur ya. Benar nggak dia nggak tidur kan? Nggak ada. Baru baca zikir 5 kali ngorok. Terus next pekan depan datang ke rumah, saya ngobrol ma'rifatullah sampai subuh nggak tidur deh. Sama kayak nonton bola. Cuma yang nonton bola, nonton bola asik kan? Asik. Kenapa asik? Karena Bapak tahu ilmu sepak bola. Saya nggak ngerti Pak ilmu sepak bola. Saya bingung. Ini bola kok ditendang-tendangan, direbut-rebutin. Menurut saya itu orang nggak kurang kerjaan. Tapi bagi yang senang bola, asik nggak nonton bola? Nonton dong. Nah, kenapa sholatnya Nabi, sholatnya wali itu bisa nggak berhenti, baru berhentinya subuh? Karena dia tahu siapa yang disembah. Maka majelis mengenal yang disembah harus lebih banyak daripada majelis menyebut-nyebut nama yang disembah. Jadi majelis zikir itu seharusnya nggak lebih banyak daripada majelis ma'rifat. Cuma orang kan nggak mau. Kalau majelis ma'rifat sama, mulainya jam 11, jam 12 malam sampai subuh. Duduk aja Pak kita ngomongin Allah, gosipin Allah, sudah tidak ada. Suatu kali sahabat bercerita, sahabat Nabi, kami habis subuh diberi muhadarah pengajaran oleh Nabi. Berhentinya nanti zuhur, sholat. Habis zuhur lanjut asar, habis asar lanjut maghrib, sampai besok subuh lagi, sampai besoknya lagi 2 hari 2 malam. Mereka lupa makan, lupa minum. Itu kalau sudah jadi makhluk ma'rifatullah itu begitu. Ini ilustrasi dekatnya apa? Gak usah jauh-jauh. Kita punya teman nggak direstui oleh keluarganya untuk menikah. Dia udah demen sekali sama calonnya ini. Apa kata si perempuan? Mas, kalaupun saya diusir dari keluarga, kalaupun saya jadi tukang goreng, saya jadi tukang apa, yang penting saya sama ente katanya. Gombal. Paling tahan seminggu kita cerai. Tahan kan dikasih angin. Tapi begitu kira-kira, kenapa ada orang di luar sana hidup bertahan, hidup susah bersama kekasihnya? Karena dia cinta dengan pasangannya. Tapi kita ini lebih percaya ke pasangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi caranya satu aja Pak, sama, kenali yang disembah. Rasulullah itu bisa kakinya kapalan sholat karena beliau kenal yang disembah. Nah kita terbalik, kita memulainya dari kuantitas amal, bukan dari kualitas pengenalan yang disembah. Jadi saya mengajak semua kita, semua ustadz, semua mursyid, semua kiai, semua jamaah. Coba dibalik Pak sekarang. Jangan ajar anak, ajar murid, ajar diri kita ibadah fisik dulu, ritual dulu. Tapi ibadah yang awal adalah ibadah ma'rifatullah. Ibadah mengenal Allah. Kenali yang disembah, maka kita akan kecanduan beribadah. Nanti orang bilang kita gila Pak. Nanti kok dibilang gila sama orang. Kenapa? Pagi zikir, siang zikir, sore zikir. Bahkan gak mau pulang dari masjid kan. Mau orang bilang corona apa, dokter-dokter bingung kan. Itu orang beragama gila, masih dia nggak corona, udah lockdown. Ya biarlah kita disebut gila bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan kajian kita sederhana, ma'rifatul ma'bud aula min kulli sujud. Mengenal Allah Ta'ala lebih utama daripada sujud, bahkan 1000 sujud. Maka kenalilah Allah yang kita sembah, sujud kita akan lebih bermanfaat dan lebih berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.